Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan baik dan lancar. Saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita lanjut pada pembahasan berikutnya atau sajian berikutnya, saya memohon kepada saudara sekalian pemirsa dimanapun Anda berada dengan tulus kesediaan Anda untuk jangan lewatkan tekan tombol subscribe, like, dan share channel ini. Saudara sekalian, marilah kita pada kesempatan yang berbahagia ini ingin kita hadirkan satu ulasan yang menarik yang mungkin diantara kita para penonton pemirsa sudah pernah mengetahuinya, tetapi mungkin masih banyak juga yang belum tahu sebagai salah satu karya anak bangsa yang terkenal pemimpin DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sekaligus sebagai capres hari-hari ini, sebagai salah satu bakal capres pada Pilpres 2024 yang akan datang, yang merupakan bakal capres dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai PKS. Nah, saudara sekalian, salah satu karya Anies yang amat terkenal yaitu tentang Jaklingko di sektor transportasi, integrasi transportasi DKI Jakarta dianggap sangat berhasil, bahkan mendapat penghargaan internasional ya, yang sangat membanggakan hingga hari ini. Dan saudara sekalian, misalnya Anda di daerah atau dimanapun Anda berada ketika masuk Jakarta, ini salah satu transportasi yang paling murah yaitu misalnya busway. Jadi dari kita naik busway itu kemana saja puluhan kilometer sampai tujuan itu tetap cuma 3 ribuan atau 3.500, dan itu pun terintegrasi dengan angkot-angkot seperti angkutan kota, angkutan ke lorong ke kampung-kampung, yang kalau di dalam kota Jakarta di Menteng dan sekitar Sudirman lain sebagainya namanya Transjakarta, Mikro Trans, dan itu gratis ternyata bagi warga Jakarta, tentunya pemegang kartu Jaklingko misalnya. Nah, ini salah satu karya yang luar biasa dari Anies Rashid Baswedan yang dikenang oleh dunia dan mendapat penghargaan. Yang terakhir adalah juga ada satu karya perencanaan Eco Park ya, Tebet Eco Park, itu juga mendapat penghargaan dunia terbaik, perencanaan taman terbaik yang mendapat penghargaan dunia, dan sejumlah penghargaan lain kalau kita kaitkan dengan masalah kepemimpinan Anies di Jakarta. Tetapi pada kesempatan yang berbahagia saya ingin membacakan berita ulasan terkait dengan masalah Jaklingko ini, saudara sekalian. Baiklah, sistem transportasi terintegrasi di Jakarta era Anies Baswedan saat menjadi gubernur Jakarta diakui dunia. Pada tahun 2021, Jaklingko yang diterapkan di Jakarta terbukti menjadi kota terbaik di dunia untuk pengembangan transportasi. Bagaimana awal mula Jaklingko itu? Salah satu penggagas Jaklingko ini adalah Ahmad Izulwaro. Dia menyatakan pengembangan transportasi Jakarta dimulai pada tahun 2016 saat Anies Baswedan dicalonkan maju Pilgub Jakarta bersama Sandiaga Uno. Gagasan ini lahir karena transportasi Jakarta bercerai-berai, tidak terintegrasi, masing-masing memikirkan periuknya sendiri, masing memikirkan persaingan antar operator, penataan transportasi pejalan kaki belum rapi, katanya. Kemudian, kami ingin mengintegrasikan transportasi yang memudahkan masyarakat. Gagasan disambut baik oleh Pak Anies Rashid Baswedan karena beliau sudah melanglang buana di berbagai kota dunia, sehingga perlu penataan transportasi yang lebih baik, kata Izulwaro saat menjadi pembicara dalam workshop relawan Anies yang digelar relawan Anies alumni Gajah Mada. Saudara, kemudian mantan Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT Transjakarta ini mengungkapkan saat itu angkutan kota atau angkot akan dihapus oleh gubernur sebelumnya. Daripada dihapus, lebih baik ditata, apalagi di Jakarta masih banyak jalan-jalan sempit yang sulit dilalui oleh kendaraan berbasis bis atau kendaraan besar. Gagasan ini menjadi pertentangan dengan debat Cagup Pilkada DKI Jakarta. Saat itu debat baru selesai, gagasan ini sempat dicuri oleh petahana dan diterapkan. Dari situ menunjukkan sebelum Anies Baswedan pun dilantik pun program ini sudah dikopi oleh petahana. Program ini menunjukkan sesuai kebutuhan masyarakat, jelasnya.
Alumni Teknik Sipil UGM Yogyakarta mengatakan begitu Anies Baswedan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2017, sistem transportasi yang terintegrasi ini pun mulai diterapkan. Kita menghadapi kesulitan birokrasi saat mengimplementasikan secara teknis bagus. Secara politik menjadi janji politik saat pilgub. Ternyata menghadapi birokrasi ada yang merasa tidak nyaman. Pertentangan luar biasa paparnya. Dengan tekanan yang begitu kuat, akhirnya program ini di-launching Desember 2017, tepat 100 hari Anies Baswedan Sandi memimpin DKI Jakarta. Ijul Waro mengatakan semangat Jaklingko ini bagi Anies Baswedan adalah transportasi yang memudahkan bagi warga Jakarta. Sebenarnya transportasi bukan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok manusia itu sandang, pangan, dan papan. Transportasi merupakan kebutuhan derivatif untuk mengakses kebutuhan pokok ini. Namun faktanya di Jakarta saat itu kemacetan menjadi momok yang harus diselesaikan. Nah, kemudian saudara sekalian, menurut dia Oke Trip ini merupakan turunan dari basis Oke Oce. Oke Trip awalnya direncanakan untuk Transjakarta dan angkutan jalan seperti Metro Mini dan angkot. Sementara Jakarta kebutuhan tidak angkutan lain, tapi juga dikembangkan menjadi Jaklingko. Penamaan Jaklingko berasal dari kata Jak yang berarti Jakarta, sedangkan kata Lingko diambil dari bahasa daerah Manggarai, Nusa Tenggara Timur NTT, yang artinya sistem distribusi irigasi persawahan yang berbentuk jaring laba-laba. Telah diusulkan diadopsi masuk bahasa Indonesia. Dengan kata lain, Jaklingko adalah jaringan sistem transportasi Jakarta yang menjangkau semua tempat yang beroperasi dalam satu sistem. Dia mengatakan jaringan transportasi ini menjangkau lokasi manapun, kemudian transportasi terintegrasi dengan MRT, LRT di Jabodetabek diresmikan 2018. Euforia luar biasa, kemudian pengembangan terus berlangsung, tidak hanya transportasi Transjakarta tapi juga angkot sehingga memudahkan orang berpindah moda transportasi, kata dia. Nah, inilah keterangannya disampaikan oleh mantan staf Anies Rashid Baswedan, dan rupanya ini menjadi penggagas awal dari sistem transportasi terintegrasi ini yang tadi kita sudah bacakan, yang kemudian itu menjadi kebijakan Pemda DKI yang mendapat penghargaan internasional tentang penataan transportasi. Saudara sekalian, tentu salah satu kemajuan di sektor kepemimpinan Anies Baswedan adalah soal penataan transportasi DKI Jakarta. Dan kita lihat bahwa misalnya soal busway ya, di mana-mana kita lihat keindahan dan kemudahan ya, busway tempat perhentian busway yang indah. Misalnya di Pansarina, kemudian ada juga di Bundaran Hotel Indonesia, ada lagi ke sana di sebelum masuki Jan Sudirman, lain satu Duku Atas dan lain sebagainya. Itu luar biasa bagusnya ya. Kemudian di tempat-tempat lain Gelora Bung Karno, tempat perhentian busway atau stasiun busway itu ditata begitu bagus dan memudahkan begitu para penumpang lain sebagainya. Itulah Anies Rashid Baswedan. Oleh karena itu salah satu sukses story Anies Rashid Baswedan boleh dikata adalah beliau mampu menata sistem transportasi Jakarta yang kemudian mendapat penghargaan dunia, terutama juga misalnya membuat trotoar yang lebar untuk pejalan kaki, kemudian tuh jalur sepeda dan lain sebagainya, yang kemudian ini orang sejak itulah orang kemudian mulai ramai bersepeda, baik itu di kalangan pegawai kekantoran maupun mereka mulai dari pagi, sore, siang, bahkan malam mereka juga menggunakan jalur-jalur itu sebagai alat untuk berolahraga, bukan hanya sekadar pergi ke kantor atau menikmati keindahan kota Jakarta saja. Demikianlah kawan-kawan sekalian, saya berharap jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.